Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Emilarsada dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Islam Majapahit. Selamat dapat atas Bidul Afkar selaku dosen pengampu sastra populer dan sastra anak. Dan saya di sini akan menceritakan tentang cerita ular sawah yang tidak berbisa. Pastikan bukan setiap ini simak video setelah ini. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ular sawah yang sangat berbisa di sekitar Sungai Tamara. Dengan sombongnya, ular sawah itu menunjukkan bisanya ke hewan yang lainnya. Karena hewan yang lain tidak bisa berbisa, hanya ular sawah saja yang berbisa. Semut pun berkata, "Ular, apakah aku boleh meminta bisamu agar aku bisa menggigit manusia dengan keras?" Ular pun menjawab, "Tidak. Buat apa bisaku untuk melakukan hal sepertimu? Keinjak juga pasti mati." Semut menjawab, "Aku hanya meminta saja, kenapa kau mencaciku? Jika tidak boleh, ya sudah, bisa kan bicaranya dengan sopan?" Semut meminta sedikit bisanya, tetapi ular sawah menolak dan mencaci maginya. Di suatu hari bertempat di Sungai Tamara, ada seorang manusia yang akan memancing ikan untuk menghidupi keluarganya. Manusia berkata, "Wah, banyak sekali ikannya." Ular berkata, "Ada manusia, kebetulan aku lapar ingin mematuknya." Manusia pun menyadari adanya ular sawah di dekatnya. Lalu, ular sawah hendak mencari mangsa dan kebetulan ada manusia ini. Tidak banyak berpikir panjang, ular sawah pun langsung mematuk kakinya. Akan tetapi, manusia ini tidak takut dan langsung mencari kayu untuk memukul ular sawah tersebut. Karena ular sawah berpikir manusia ini akan mati karena mulut yang berbisanya, tetapi tidak. Ular sawah berpikir-pikir, kenapa manusia ini biasa saja, tidak kenapa-napa, apakah aku kurang mematuknya dengan keras? Tapi ular sawah tidak mau kalah, mereka berdua saling melukai satu sama lain. Tanpa ular sawah sadari, di saat ia bertengkar dengan manusia, dilihat oleh burung gagak. Burung gagak pun tertawa dengan keras karena misi ular sawah pun gagal untuk menghisap darah si manusia. Ular sawah tersebut merasa malu karena mulut berbisanya tidak mempan dengan manusia ini. Lalu ular sawah pergi jauh dari Sungai Tamara dan memuntahkan bisanya semua ke tanah, dan hewan seperti laba-laba, semut, cacing, dan lain-lain memakan bisa yang telah dimuntahkan tersebut. Beberapa hari kemudian, ular pun pindah ke tempat yang jauh dari hutan sebelumnya, dan ada sebuah rumah yang ditempati nenek tua dan cucunya. Mereka berdua tidak sengaja bertemu si ular yang terlihat mondar-mandir karena bingung mencari tempat tinggal yang baru. Lalu, nenek tua itu mendatangi si ular dan memberinya makan, lalu dibawa pulang dan dipelihara. Kemudian cucunya datang dan terkejut melihat ada ular di dalam rumah dan bertanya-tanya kepada nenek. Cucu bertanya, "Nek, ada ular," mengambil kayu dan ingin memukulnya. Nenek pun menjawab, "Cu, jangan dipukul, itu peliharaan nenek." Cucu pun menjawab, "Hah? Peliharaan? Kenapa harus ular, Nek? Kan ada hewan lain." Nenek pun menjawab, "Tidak apa, Cu, kasihan dia kelaparan di luar." Lalu nenek membawa ke rumah agar bisa menjaga rumah kita dari binatang buas lainnya. Tak lama kemudian malam pun tiba. Terdengar suara harimau yang mengaum. Nenek pun terbangun dan melihat keluar rumah dan melihat harimau bertengkar dengan ular. Nenek pun mengambil batu dan kayu untuk melerai perkelahian tersebut. Tak lama kemudian akhirnya selesai dan harimau pun pergi jauh dari tempat tersebut.